Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema bersih itu sehat. Nanti kalian akan mengetahui tentang bagaimana cara kita menjadi anak yang menjaga kebersihan agar kita senantiasa menjadi anak yang sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kalian bisa sambil membuka buku paketnya pada halaman 51 ya. Di sana juga ada pembahasan tentang bersih itu sehat. Nah, perhatikan anakku semuanya. Pada layar ini terdapat sebuah gambar ya. Apa yang kalian bisa ceritakan dari gambar ini ya? Ada seorang ayah sedang membersihkan langit-langit rumahnya, ada seorang ibu yang sedang menyapu, ada seorang anak yang sedang membawa cucian, ada seorang anak perempuan sedang menyetrika, juga ada anak laki-laki yang sedang ingin masuk ke kamar mandi. Nah, ini semua menunjukkan aktivitas seseorang dalam menjaga kebersihan, dalam bersuci ya, dalam menjaga kebersihan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kebersihan itu adalah separuh dari iman, itu sebagian dari keimanan ya. Makanya kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh dan soleha yang beriman kepada Allah, maka senantiasa menjaga kebersihan ya. Karena dengan kita menjaga kebersihan, kita akan menjadi anak yang sehat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang bersuci ya. Di halaman 51 itu ada tentang tema bersuci. Apa sih bersuci itu anak-anak? Ya, bersuci dalam bahasa Arab itu toharoh artinya. Toharoh bahasa Arabnya. Toharoh artinya bersuci ya. Bersuci adalah membersihkan badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadas ya. Jadi bersuci itu aktivitas membersihkan badan, pakaian atau tempat yang kita gunakan untuk beribadah, sholat, mengaji dan lain-lain itu kita pastikan bersih dari najis dan hadas. Bersih dari najis dan hadas disebut suci anak-anak ya. Jadi definisi suci dalam fikih ya, dalam ilmu fikih, dalam syariat Islam itu ialah bersih dari najis dan hadas. Nah, itu dinamakan suci ya. Nah, contoh dari najis itu diantaranya kotoran manusia ya, itu termasuk najis ya. Najis itu kotoran yang dianggap dapat menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah. Seperti sholat ya, kita ketika akan sholat maka harus benar-benar bersih dari najis ya. Najis itu kotoran yang oleh syariat dianggap sebagai hal yang dapat menghalangi kita dalam beribadah. Contoh yang lain, darah, bangkai ya, itu semua hal-hal yang bikin kita eh, terhalang kalau kita memiliki najis ya. Jadi semisal di pakaian kita ada darah ya, maka kita tidak eh, boleh sholat dengan pakaian yang ada darahnya karena di situ belum suci ya, belum bersih. Nah, itu contoh najis. Contoh hadas, buang air kecil, buang air besar, itu semua contoh dari hadas anak ya. Hadas itu nanti ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, contoh dari buang air kecil ini dan BAB, buang air besar ini contoh dari hadas yang kecil. Jadi kalau kalian memiliki hadas, maka kalian nanti tidak boleh membaca Al-Quran ya, tidak boleh sholat, tidak boleh, boleh membaca Quran boleh. Yang tidak boleh itu memegang Quran, memegang mushaf ya. Kita kalau masih hadas, berhadas ya, belum berwudu, maka belum boleh sholat, belum boleh memegang mushaf, belum boleh tawaf, nah, itu semua. Kentut juga termasuk hadas ya. Jadi anak kalau kalian kentut, nah itu kalian sudah berhadas namanya, berhadas. Hadas itu berarti kalian tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh sholat ya. Itu hal-hal yang menghalangi kita dalam beribadah hadas. Nah, bersuci dapat dilakukan setiap waktu, kapanpun kita boleh bersuci ya. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu menjaga wudhu. Kalau kita punya wudhu terus kita jaga wudhunya. Kalau kita batal, wudhu lagi. Jadi kita senantiasa dalam keadaan suci. Yang kedua, anak-anak, alat bersuci. Nah, apa saja yang dapat digunakan untuk kita bersuci? Apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, contohnya di sini
Ada gambar di sini anak-anak ya. Kalian perhatikan ada gambar apa saja sini ya. Ada gambar air sumur, air sungai, air hujan, air laut ya, air danau. Itu semua termasuk dari alat-alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Jadi kalau kita ingin membersihkan badan kita atau membersihkan pakaian kita dari najis, maka kita bisa gunakan air sumur, air sungai, air hujan, air laut, danau, air salju juga boleh ya, air es ya itu juga boleh. Nah, jika terkena najis dan hadas, kita harus segera bersuci. Ada beberapa cara untuk menyucikan najis dan hadas. Cara untuk menyucikan najis ialah dengan mandi dan istinja. Contoh nih ya, ini salah satu caranya ya, maksudnya mandi dan istinja. Kalau menyucikan najis yang di pakaian itu bisa dicuci ya. Kalau yang ada di lantai di tempat kita bisa bersihkan sampai hilang seluruh warna, bau dan rasanya kita bisa hilangkan semua. Nah, kalau najisnya ada di badan kita, kita bisa mandi ya. Nah, kalau kita eh habis BAB misal atau habis buang air kecil, kita bisa istinja ya, istinja. Kemudian kalau kita ingin membersihkan hadas, bagaimana caranya hadas kita hilangkan? Dengan cara berwudu ya, berwudu. Kalau kita tidak bisa berwudu karena tidak ada air, maka kita bisa tayamum, namanya tayamum. Nah, contoh aktivitas bersuci diantaranya mandi. Jadi kalau kita mungkin ada kotoran di badan kita, kita bisa mandi ya. Ya, kita mandi minimal 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Dengan mandi, keramas, gosok gigi ya. Itu semua aktivitas yang dapat membuat badan kita bersih ya. Ketika badan kita bersih, maka kita juga akan terhindar dari kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang dapat mengganggu kesehatan badan kita nanti. Istinja, cebok ya. Jadi kalau kita habis buang air kecil, kubul kita, kelamin yang depan kita itu kita bersihkan ya. Atau kita habis BAB, maka kubul bagian belakang kita bersihkan dengan air ya. Dengan itu badan kita menjadi bersih dan nyaman tentunya ya. Nah, istinja dapat menggunakan air atau kalau nggak ada air tisu boleh, atau daun atau batu. Intinya sesuatu yang keras yang bisa membersihkan ya. Nah, cara cebok istinja itu ketika kita masuk ke WC, kita gunakan kaki kiri masuknya. Ingat ya, kalau kalian ingin masuk ke WC, dahulukan kaki kiri ketika masuk dengan sambil membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Kemudian ketika keluar dari WC kalian menggunakan kaki kanan. Ingat, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan sambil membaca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, itu doanya. Kemudian ketika kalian membersihkan kubul kelamin kalian yang depan maupun belakang, ketika membersihkannya dengan air itu, kalian bisa sambil berdoa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Itu semua doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian harus dihafal doa-doa seperti ini ya. Harus dibiasakan untuk dibaca. Nah, cara yang ketiga yaitu berwudu ya. Ini juga cara menghilangkan hadas ya. Dengan berwudu kalian bisa sholat ya, bisa mengaji, bisa memegang mushaf ya, itu semua manfaat dari wudu. Kemudian kalau tidak bisa wudu maka tayamum dengan debu ya, tanah yang bisa terbang itu, tanah yang kecil-kecil itu namanya debu. Itu kalian bisa gunakan ketika tidak menemukan air atau kalian sedang sakit yang kata dokter kalian nggak boleh nyentuh air semisal, maka boleh tayamum dengan debu. Cara mandi ya, mandi caranya yaitu dahulukan ketika kalian membasuh itu ya, kalian dahulukan bagian kanan badan kalian, baru yang kiri. Ingat ya, semua anggota badan yang kanan dulu dibasuh, baru yang kiri. Itu cara mandi ya. Bilas sampai seluruhnya bersih ya, sampai seluruh daki-daki, seluruh kuman-kumannya kalian pastikan bersihkan seluruhnya. Dari kepala ya, kalian bisa keramas, dan dari badan kalian bisa sabunan ya. Giginya terutama disikat giginya ya. Kemudian setelah semuanya bersih, maka bilas dengan handuk sampai kering di badan kita. Itu cara mandi. Kemudian cara istinja, cara cebok tadi kita sudah bahas ya di awal. Jadi kalau kalian buang air kecil jangan di jalan atau di pinggir jalan atau di mana-mana, nggak boleh. Buang air kecil atau buang air besar hanya boleh di tempatnya, yaitu di WC ya. Jangan di tempat-tempat umum ya, karena tempat umum itu tempatnya masyarakat umum. Jadi kalau orang-orang umum kemudian menginjak bekas dari kotoran kalian kan bagaimana, kan kasihan ya, itu tidak boleh.
Maka jangan sampai kalian BAB di bawah pohon, sebenarnya nggak boleh ya, apalagi pohonnya yang lagi berbuah itu jangan, tidak boleh kita buat kencing atau buat BAB. Jadi BAB atau kencing di tempatnya, di WC. Kemudian selesai buang air besar, dibersihkan dengan sabun ya, biar bersih, biar wangi. Nah, kalau kalian tidak menemukan air ketika itu, maka boleh menggunakan tisu atau batu. Kemudian berwudu ya, cara berwudu, niat dulu ya. Kalian harus tahu niatnya, membacanya itu ketika membasuh wajah. Jadi dari awal kita sunnahnya membasuh tangan ya. Baca bismillah sambil cuci tangan ya, kumur-kumur, basuh hidung, ya basuh hidung juga. Basuh muka kan, ketika basuh muka dalam hati kalian niat itu wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu dibaca dalam hati ketika membasuh wajah. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala dan telinga, kemudian baru kaki ya, sampai mata kaki. Itu cara berwudu. Kemudian tayamum sama seperti wudu, bedanya tayamum ini pakai debu ya. Jadi kalian letakkan tangannya di atas debu, kemudian usap ke wajah kalian 3 kali ya. Kemudian ambil lagi debu, diusap ke tangan, kedua tangan, yang kanan dulu baru yang kiri ya, semua. Sama seperti wudu. Nah, setelah membasuh tangan selesai. Jadi tayamum ini cukup membasuh wajah dan tangan saja. Jadi itu semua cara untuk kita menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Intinya kesimpulannya, kalau kalian ingin bersih maka senantiasalah jaga tubuh kalian dari najis dan hadas. Kita hilangkan najis itu dengan cara mandi atau dengan cara istinja tadi, cebok ya. Kemudian kalau kalian ingin menghilangkan hadasnya maka berwudu ya. Kalau tidak bisa berwudu maka tayamum. Tayamum itu menggunakan debu. Ya, seperti itu kesimpulannya. Maka praktekkan di rumah ya. Usahakan jangan sampai kalian malas mandi di rumah. Biasakan terus berwudu agar kalian bisa terus melaksanakan sholat 5 waktu dengan rajin dan giat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sudah selesai ya pembahasannya. Nanti kalian bisa kerjakan tugas yang ada, perintahnya ada di Google Classroom nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.